memahami. Baik Ustadz, masih ada yang menunggu Ustadz. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Suhendi di Sumatera Selatan, Musi Banyu Asin. Ya, silakan Bapak. Masya Allah. Emang airnya asin di sana, Pak? Alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa konsultasi dengan dokter Sapik ini. Ahlan wa sahlan, Alhamdulillah. barakallahu Tapi ya Allah, alhamdulillah. Saya selalu ngikutin itu kalau acara-acara dokter Sapik ini. Masya Allah, barakallahu fikum. Silakan pertanyaannya Bapak. Saya itu begini Pak, saya kan merantau di Sumatera Selatan, sedangkan orang tua di Jawa Barat. Masya Allah. Nah sekarang tuh ibu saya itu sendirian. Jadi gimana tips saya itu supaya jangan sampai jadi anak durhaka itu terhadap ibu saya itu. Berapa tahun Bapak di Sungai? Di Musi Banyu Asin. Iya, berapa tahun di Sumsel? Dari tahun 2006, tapi sudah 2 tahun nggak pulang saya itu. Allah Akbar. Terus ibu tinggal sama Iya. siapa di sana? Ibu sendirian di Jawa tuh. Sama siapa? Artinya dimasak di rumah sendirian? Anaknya tuh ada 5, tinggal 4 sekarang, tapi Iya. jauh-jauh dari rumah tuh. Jadi ibu saya itu sendirian di rumah. Nah bagaimana Pak supaya saya itu jangan sampai jadi anak durhaka? Nggak bisa dibawa ibu ke Sumsel? Kalau dibawa saya rasa nggak mungkin, soalnya ibu saya itu kalau dibawa jauh paling lama 2 minggu Pak, kepengen pulang. Pernah dulu waktu saya di Bogor kayak gitu, nggak bisa lama gitu. Iya. Cukup Nanti Bapak. saya tuh mohon minta Nasihat. tipsnya itu Pak, supaya Siap. itu bisa menenangkan. Yang anak yang paling dekat di mana, Pak? Kalau ibu saya itu daerah Sukabumi. Enggak, anak yang paling dekat ya. Saya yang ada di Bogor Pak. Paling dekatnya. Ya. Nah, Iya. Ya namanya udah keluarga kan susah ketemu gitu. Allahu Akbar ya. Lupa sama orang tuanya yang susah ketemu. Jadi saya mohon Pak, mohon itu. Bapak Suhendi nggak bisa balik. Kalau saya balik mungkin ya karena ekonomi lah Pak. Habis Covid, Ustaz. Habis Covid balik. Ustaz. 2 tahun nggak balik Pak Suhendi ini. Masya Allah. Ya, cukup Bapak ya. Ya, Ya. terima kasih Ya. Pak Suhendri di Sumatera Selatan. Insyaallah. Silakan Ustaz. Iya. Jadi memang anak-anak ini, kalau seperti tadi ceritanya, mereka harus duduk bareng. Musyawarah gitu Ustaz. Enggak, duduk bareng musyawarah. Karena kewajiban berbakti itu bukan hanya kewajiban Pak Suhendi. Anak saya tinggal 4, empat-empatnya punya kewajiban berbakti sama ibu gitu. Bagaimana sekarang berbaktinya dengan adanya jarak yang memisahkan di antara mereka. Kalau tadi bisa balik, maka balik. Tapi kalau nggak bisa balik, umpamanya, maka harus meletakkan orang yang jaga ibu. Karena Nabi SAW itu melarang orang itu tinggal sendirian sebenarnya. Jadi kalau bisa ada pendampingnya di sana. Karena ada hal-hal yang ya kalau orang sendirian kadangkala dia sakit, udah tua apalagi jatuh di kamar mandi atau dia pingsan atau apa. Karena ada kejadian di Jakarta waktu anak kuliah di Jakarta itu di kampung kita ada seorang perempuan ditemukan mati setelah 3 hari. Badannya itu udah dimakan tikus karena dia tinggal sendirian. Orang-orang nggak ada yang tahu gitu. Maka kalau memang bapak nggak bisa balik, nasihat anak, ibu harus ada yang mendampingi. Siapalah yang mendampingi di sana? Mau keponakan, cucu ya, ditinggal dibawa kirim ke sana. Artinya orang tuanya mungkin tetap bekerja, Pak Suhendi kerja di sana, tapi kirim anaknya di sana atau keponakan di sana dibiayain, ada yang mendampingi. Selain kita juga terus berkomunikasi tiap hari, kalau bisa telepon, tanya kondisi ibu ya, kirim sesuatu buat ibu. Artinya bikin ibu itu merasa anaknya itu ada. Walaupun tidak di rumah, anaknya ada loh. Pagi yang telepon anak pertama, siang yang telepon anak kedua, sore anak yang
ketiga, sebelum tidur anak yang keempat. Jadi anak ini musyawarah bagaimana ibu merasa anaknya ada, Bu. Ibu bersama anak-anak, bersama ada orang yang mendampingi di sana. Karena sekali lagi jangan tinggal sendirian. Walaupun dikatakan ibu masih sehat, wallahi siapa yang tahu orang sehat. Banyak kejadian-kejadian, apalagi kita tahu di antara tanda-tanda kiamat itu banyaknya mati mendadak, mautul faja'ah. Dan sudah banyak kita melihat orang masih sehat, ketawa-ketawa, tahu-tahu mati seperti itu. Maka mungkin itu nasihat anak buat Bapak Suhendi, bermusyawarah sama keluarga, bagaimana menciptakan ibu yang berjauhan sama anak-anaknya, tapi dengan adanya teknologi yang sekarang begitu canggihnya, alhamdulillah bisa terus mengontrol ibu, dan ibu terus bisa melihat kondisi anak-anaknya dan cucu-cucunya. Kemudian sering-sering pulang. Kalau memang tadi ibu nggak bisa dibawa, sering-sering pulang. Sering-sering pulang, ya tadi ada 4 anak, gantian udah. Mbak saya ini ngatakan 2 tahun nggak balik katanya. Kalau bicara ekonomi, subhanallah, berbakti sama orang tua itu termasuk usaha untuk memperbaiki ekonomi kita. Jadi Bapak Suhendi merantau. Sejatinya berbakti sama orang tua itu sedang membuka pintu rizki. Makanya kadang-kadang ada orang jauh, dia susah hidupnya, dekat sama orang tua. Engkau susah hidupnya sama, tapi engkau dibukakan pintu rizki dan dibukakan pintu surga. Karena kata Nabi SAW, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Hadza wallahu a'lam.